Halo teman-teman, saya Biva dari legalaccess.id. Nanti kita akan belajar bersama, saya akan menjadi mentor dan saya akan sharing-sharing beberapa hal dengan topik hukum bisnis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Biva Wisnu Pradipta Adia, biasa dipanggil Biva, umur 28 tahun, domisili di Kota Solo, Indonesia. Aktivitas saya sekarang adalah sebagai PNS atau ASN di Kementerian Hukum dan HAM dengan jabatan sebagai analis hukum sekaligus sebagai kurator kepailitan negara untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY. Sebelum menjadi ASN, saya sempat bekerja di beberapa tempat, utamanya sebagai Industrial Relation atau Legal Specialist, antara lain di Lembaga Manajemen Aset Negara Kemenkeu, PT Honda Prospek Motor yang bergerak di bidang manufaktur mobil, dan PT Pama Persada Nusantara yang bergerak di bidang kontraktor tambang. Nah, karena kebetulan pekerjaan saya adalah sebagai kurator kepailitan, maka pada video ini dan beberapa video ke depan, kita akan belajar mengenai kepailitan itu sendiri. Untuk video pertama, kita akan belajar mengenai sejarahnya dulu kali ya. Apa itu kepailitan? Mengapa ada kepailitan, kemudian tujuan adanya kepailitan. Kemudian nanti kita akan bahas sedikit mengenai pengertian kepailitan di Indonesia dan mengenai sita umum. Oke, kita mulai aja ya. Pada awalnya di era primitif tidak dikenal suatu kondisi berhutang. Pada masa itu umumnya hukum yang berlaku adalah ketika kita membeli sesuatu, alat tukarnya harus sudah tersedia. Misalnya, kalau kita mau barter hewan ternak, sapi contohnya, dengan 10 ekor ayam misalnya. Kedua barang yang dibarterkan tersebut harus sudah sama-sama tersedia. Sama pula dengan transaksi yang menggunakan koin emas pada masa itu. Ketika kita membeli rumah dengan koin emas, sejumlah koin emas yang telah disepakati harus sudah tersedia ketika kita membeli rumah tersebut. Istilah kerennya adalah cash and carry. Hal ini dapat ditilik balik dari beberapa literatur sastra Romawi kuno. Contohnya karya Asinaria yang ditulis oleh Titus Platus pada abad ketiga sebelum Masehi. Karya tersebut kemudian mempopulerkan istilah graeca fides atau membeli sesuatu dengan uang di tangan. Kemudian, seiring perkembangan zaman dan kompleksitas transaksi keuangan yang makin meningkat, pada akhirnya penundaan pembayaran atas suatu pembelian mulai diperkenalkan. Namun demikian, hal tersebut masih merupakan hak istimewa, di mana hal tersebut hanya diperoleh oleh beberapa kalangan saja. Di sisi lain, adanya penundaan pembayaran ini menimbulkan masalah hutang, di mana pada waktu itu sanksi yang ada terhadap orang yang tidak membayar kewajibannya adalah sanksi yang sifatnya sosial dan sanksi yang sifatnya spiritual. Contoh pertama, di India dikenal sanksi yang dinamakan dharna, di mana kreditor atau orang yang memberi hutang akan duduk berpuasa di depan pintu debitor atau orang yang memiliki hutang hingga hutang tersebut dibayar. Kemudian di Mesir kuno, sanksi yang ada adalah ucapan sumpah dari debitor kepada relasi yang meninggal, utamanya orang tua debitor untuk membayar hutang. Ketika gagal membayar, kreditor dapat menyingkirkan mumi relasi debitor dari makam keluarganya, dan si kreditor dapat menyegel makam tersebut dari anggota keluarga si debitor. Ada juga hukuman yang sifatnya lebih ekstrim, seperti pada hukum kerajaan Bizantium, di mana pada intinya kreditor dapat mengeksekusi si debitor. Artinya, ketika si debitor gagal bayar, maka si kreditor dapat memiliki si debitor untuk kemudian diperbudak. Di awal abad ke-1 sebelum Masehi, mulai diadopsi penghapusan perbudakan sebagai jalan pembayaran utang. Seorang praetor atau kepala daerah Republik Romawi pada masa itu, yaitu Publius Rutilius, menerapkan lex poetelia yang berarti penghapusan perbudakan atas hutang.
Sebagai gantinya, Publius memperkenalkan sebuah hukum yang menjadi awal sistem kepailitan modern, yaitu Bonorum Fiducio dan Bonorum Emptio, di mana pada intinya debitor yang tidak mampu membayar hutang akan menyerahkan asetnya untuk dibagi rata kepada para kreditor. Dalam sistem tersebut juga sudah terdapat sistem kurator, yaitu kurator bonorum, yang mana kurator tersebut akan menjual aset dari orang kaya atau pejabat yang memiliki harta yang melimpah, untuk kemudian hasil penjualannya dibagi rata kepada para kreditor. Pada abad ke-1 Masehi, Kaisar Agustus sebagai Kaisar Romawi menyadari bahwa dalam ekonomi masyarakat, khususnya hutang piutang, tidak semua hutang jumlahnya sama dengan harta si debitor. Bisa lebih dan bisa tidak. Demikian pula, mungkin saja jumlah harta si debitor tidak sebanyak hutang yang ada. Maka dari itu, pada tahun 1 Masehi, Augustus kemudian memodifikasi hukum tersebut dan kemudian diterapkan kembali ke dalam suatu hukum baru bernama Cessio Bonorum. Dengan Cessio Bonorum, secara komprehensif diperkenalkan konsep kepailitan. Misalnya terdapat konsep perlakuan aset sebelum putusan, setelah putusan, dan perlakuan atas kecurangan sebelum atau sesudah proses kepailitan terjadi. Cessio Bonorum kemudian dijalankan dan dapat bertahan hingga abad ke-13, dan kemudian diadopsi kembali oleh Gereja Katolik melalui seorang kanonis atau teologis bernama Henry of Segusio dengan penambahan klausa fresh start, atau debitor yang telah membayar hutangnya, status hukumnya dipulihkan dan tidak menjadi daftar hitam masyarakat. Hingga pada akhirnya hukum kepailitan tersebut diadopsi oleh kerajaan-kerajaan seantero Eropa hingga akhir abad pertengahan. Setelah itu, sejalan dengan era Renaissance atau pembaharuan, dimulailah penerapan baru hukum kepailitan modern. Menurut L.E. Levinthal, seorang ahli hukum asal Amerika Serikat, hal ini ditandai dengan penambahan elemen penghentian kepailitan bagi orang jujur namun kurang beruntung. Belanda dan Inggris kemudian menjadi dua kerajaan yang pertama membukukan aturan tersebut. Inggris menerbitkan Bankruptcy Act pada tahun 1542 dan terus dikembangkan hingga terakhir tahun 2009 dengan Banking Act. Sementara di Belanda, adopsi hukum kepailitan modern dimulai lebih awal, yaitu pada tahun 1462 dengan dibukukannya Instruction van den Hove van Holland dan dipertegas kembali penerapannya oleh Raja Charles V of the Holy Roman Empire. Adopsi-adopsi tersebut kemudian berlaku seterusnya di seluruh dunia. Nah, rekan-rekan, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan beberapa hal. 1. Hukum kepailitan adalah sebuah konsep pembayaran hutang yang penerapannya sejalan dengan kompleksitas perkembangan zaman. 2. Hukum kepailitan ada dikarenakan adanya hutang yang harus dibayar oleh debitor kepada kreditor. 3. Tujuan hukum kepailitan itu sendiri adalah sebagai jalan pembayaran hutang yang komprehensif. Selain itu, untuk melindungi kreditor dari kreditor lain ataupun kreditor dari debitor yang mungkin melakukan tindakan yang merugikan. Pada part 3, kita akan mulai dengan sejarah kepailitan di Indonesia dan menilik sedikit mengenai apa itu kepailitan dan sita umum. Di Indonesia sendiri, sejarah kepailitan dimulai dari tahun 1809 ketika saudara dari Napoleon Bonaparte yang menjadi raja di Belanda, yaitu Louis Napoleon, memulai mereformasi hukum di negeri Belanda dan jajahan-jajahannya. Pada akhirnya, meskipun Louis Napoleon turun tahta, namun penyusunan reformasi hukum tetap dilanjutkan dan menghasilkan salah satunya Wetboek van Koophandel, di mana pada buku ketiga memuat aturan mengenai kepailitan yang bernama Van de Voorzieningen in geval van onvermorgen van Koopleden, yang utamanya untuk kelas pedagang. Belanda juga menerbitkan aturan kepailitan untuk yang bukan kelas pedagang melalui Reglement of de Resvordering atau RV dalam suatu bab yang berjudul Van den Staat van Keine Onvermorgen.
Setelah itu, kedua aturan tersebut dirubah pada tahun 1905 dan muncullah apa yang dinamakan Wallis-Simon Verordening yang kemudian terus dipakai hingga tahun 1998. Pada tahun 1998, Wallis-Simon Verordening dirubah dengan Perpu nomor 1 tahun 1998 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998. Aturan tersebut kemudian dirubah pada tahun 2004 dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-undang inilah yang nantinya terus dipakai hingga sekarang. Di dalam undang-undang ini, yang dinamakan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kemudian pada pasal 31 aturan yang sama menjelaskan mengenai apa itu sita umum. 1. Putusan pernyataan pailit yang berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap semua bagian dari kekayaan yang debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak saat itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. 2. Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Teman-teman, sampai di sini mungkin sudah pada mulai bingung kan? Apa itu keadaan pailit? Apa hubungan pailit dengan sita umum? Nah, video ini akan kita sudahi sampai di sini dulu. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan sampaikan di video ke depan. Untuk itu, stay tune terus ya di legalaccess.id. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya Biva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.